Untuk membaca karakter seseorang dapat juga loh melalui zona tulisannya. Dalam grafologi disebut dengan 3 zona tulisan, yaitu zona atas atau upper zone, kemudian zona tengah atau middle zone, dan zona bawah atau lower zone. Di mana masing-masing zona ini melambangkan aspek-aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Yang pertama adalah zona atas, atau disebut juga dengan mental orientation. Zona atas ini mencakup bagian huruf yang menjulang ke atas dari garis tengah, seperti lengkungan atau garis pada huruf B, H, K, dan L. Zona ini dianggap sebagai representasi dari pemikiran abstrak, spiritualitas, dan ambisi mental. Zona atas berhubungan dengan cara seseorang berpikir, beraspirasi, dan cita-cita yang tinggi. Indikator spesifiknya adalah jika tinggi tulisannya seimbang, yaitu ukuran tulisan seimbang pada setiap zonanya, menunjukkan kemampuan untuk berpikir rasional sambil tetap berorientasi pada pencapaian cita-cita. Kemudian, jika tulisan tingginya berlebihan, yaitu pada bagian atas huruf melebihi garis zona atas. Ini menunjukkan fantasi, ambisi yang tidak realistis, atau pengharapan yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah zona tengah, atau disebut juga practical orientation. Zona tengah ini adalah area di mana huruf-huruf seperti huruf vokal A, I, U, E, O, dan huruf konsonan C, M, N, R, S, V, W, X, dan Z terletak. Cara penulisan huruf-huruf middle zone ini menjelaskan bagaimana kemampuan yang dimiliki dan cara mengekspresikan emosional si penulis. Zona tengah merepresentasikan kehidupan sehari-hari, keseimbangan antara logika dan emosi, serta hubungan sosial seseorang. Area inilah yang mengontrol ambisi dan keinginan manusia. Makna psikologisnya, zona tengah ini melambangkan dunia nyata, interaksi sosial, dan tanggung jawab sehari-hari. Bagi orang yang memiliki tulisan dominan di zona tengah, cenderung praktis, realistis, dan fokus pada hubungan antar manusia. Mereka cenderung berpikir seimbang, dengan perhatian terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Indikator spesifiknya, jika tulisan dominan di zona tengah, ini menunjukkan yang bersangkutan fokus pada kenyataan hidup, pragmatisme, dan keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Jika tulisan yang berukuran kecil di zona tengah, yakni tulisannya lebih kecil dari area zona tengah, ini menandakan orang yang detail, teliti, kritis, dan analitis dalam menghadapi kesehariannya. Dan jika tulisan yang berukuran besar di zona tengah, yaitu tulisannya melebihi ukuran zona tengah, ini mengindikasikan kepribadian yang lebih ekspresif atau orang yang mencari perhatian dalam konteks sosial. Zona yang ketiga adalah zona bawah atau lower zone, disebut juga sebagai physical orientation. Zona bawah ini adalah area di bagian bawah huruf-huruf yang menjulur ke bawah, seperti pada huruf G, Y, P, Q, dan J. Bagian bawah ini menjelaskan bagaimana si penulis mengekspresikan keinginannya, kebutuhannya, ambisinya, dan energinya. Zona ini terkait dengan kebutuhan fisik, materi, dan dorongan primer yang lebih mendasar. Cara penulisan ekor dari huruf-huruf tersebut menjelaskan bagaimana si penulis
memandang hal yang berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan yang sifatnya bersifat fisik atau materi. Indikator spesifik dari zona bawah ini, goresan panjang ke bawah. Ini menandakan seseorang yang tertarik pada hal-hal material dan stabilitas fisik, serta memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan praktis. Jika goresan pendek di zona bawah, ini dapat menunjukkan seseorang yang kurang tertarik pada aspek material, kehidupan, atau mungkin lebih terfokus pada aspek mental dan spiritual. Kemudian jika lengkungan penuh, ini menunjukkan dorongan yang kuat terkait kebutuhan biologis dan fisik, atau hasrat untuk memuaskan kebutuhan dasar. Dan jika lengkungan tipis atau lemah, ini dapat menandakan kurangnya energi atau keinginan dalam hal-hal fisik dan material. Tulisan tangan seringkali mencerminkan kombinasi dari ketiga zona ini yang memberikan gambaran keseluruhan tentang keseimbangan antara aspek mental, sosial, dan fisik dalam kepribadian seseorang. Jika ketiga zona tampak seimbang dalam ukuran dan proporsinya, ini menunjukkan individu yang memiliki keseimbangan antara pikiran, hubungan sosial, dan kehidupan fisiknya. Mereka mungkin memiliki kepribadian yang harmonis, yang mampu menyeimbangkan kebutuhan spiritual, intelektual, sosial, dan material. Keseimbangan tiga zona sangat diperlukan karena dalam mengarungi perjalanan hidup yang pastinya akan dijumpai rintangan dan halangan, bisa dilewati dengan lancar dan mulus. Semoga bermanfaat.